Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Purwanto. Usia saya 62 tahun. Saya punya istri usia 58 tahun atas nama Mili Pangestu. Saya punya kedua anak. Anak pertama antusias, anak saya yang kedua senantiasa. Saya punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, di mana kami mengalami peristiwa yang di luar pemikiran kami, di mana kami pada bulan Juni tahun 2024, khususnya bulan Juni, kami dirawat di dalam satu rumah sakit di daerah Tangerang, Jakarta, Rumah Sakit Primaya. Kami mengalami kateter ataupun endoskopi, di mana kami sudah menjalani beberapa pemeriksaan darah, rekam jantung, USG, EKG, untuk memastikan akan keberadaan jantung kami, di mana kami yang sebelumnya kami bisa berjalan 8-10 kilo, tetapi dalam beberapa bulan saya cuma bisa berjalan antara 300 sampai 500 meter. Setelah melalui diagnosa dokter, ternyata saya divonis sama dokter yaitu kena penyakit aritmia, di mana di dalam seluruh jantung saya saat itu berfungsi tinggal 20%, dengan per detiknya itu di bawah 38 detik. Setelah kami mengalami perawatan selama 4 hari, akhirnya selang 1 minggu kami atau 10 hari, saya baru mendapatkan hasil di mana kami divonis oleh dokter yaitu aritmia. Solusinya di dalam aritmia itu tidak semua orang mengalami, karena aritmia itu kata dokter 1-2 orang dari 3.000 orang yang mengalami. Solusinya harus dipasang ablasi atau pacemaker yang akan ditanam di sebelah dada sebelah kiri untuk membantu kelistrikan jantung kami. Tetapi kami sempat menanyakan berapa biaya yang harus kami butuhkan, ataukah kami harus di cover BPJS. Kurang lebih biayanya antara 280 sampai 300 juta. Karena kalau tidak dipasang, mungkin usia kami antara 2 sampai 3 bulan.
karena jantung kami tinggal 20%, denyut saya itu di bawah 38. Akhirnya kami berdiskusi dengan keluarga, dengan istri, dengan kedua anak saya dan satu mantu saya. Coba ditanyakan ke beberapa dokter untuk menjadi pembanding atau bahan untuk mengambil satu keputusan. Baik di rumah sakit Siloam, baik di rumah sakit Mayapada, baik di rumah sakit IMC. Ternyata dari hasil endoskopi itu semua dokter menyarankan memang harus ditanam dinamo jantung, karena di dalam tubuh kami kelistrikannya mengalami gangguan. Akhirnya setelah kami berdiskusi dengan keluarga, istri saya, keluarga saya mendukung, dan dari pihak rumah sakit juga sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Akhirnya saya mengambil satu keputusan, saya tidak mau dipasang dinamo jantung atau ablasi atau pacemaker. Akhirnya saya bawa dalam pergumulan, saya mencoba membangun hubungan dengan Tuhan yang selama ini saya dapat melakukan hubungan kami dengan Tuhan yang sudah terbangun, di mana kami setiap hari, setiap pagi, semenjak peristiwa COVID, kami mengalami kena COVID 2 kali, tetapi Tuhan baik dengan keluarga kami, masih diberi kesempatan. Akhirnya saya memutuskan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan kami bawa dalam pergumulan saya, di mana kami sebenarnya dengan pernah menyatakan dalam satu pembicaraan bersama dengan teman-teman saya, di mana saya mengatakan kalau orang sakit jantung itu adalah orang paling berbahagia. Sebab orang sakit jantung itu seperti jam dinding. Kalau baterainya habis, selesai atau meninggal. Dari pengalaman teman-teman saya, teman kerja selama di Jakarta, juga pengalaman dari orang tua angkat saya, Sintai, juga mengalami serangan jantung. Demikian juga bagi pengalaman orang tua saya, mertua saya, Pang Sinbi, juga mengalami serangan jantung. Tetapi dengan peristiwa itu, istri saya menguatkan saya, Tuhan punya rencana yang indah buat Papa. Kalau Papa nggak mau dipasang ablasi atau dinamo jantung, akhirnya saya bergumul dengan Tuhan yang tidak pernah putus. Setiap pagi dari antara jam 2 sampai jam 3 pagi, kalau Tuhan bangunkan saya bersekutu dengan Tuhan. Kurang lebih 1,5 tahun, dan sampai hari ini saya tetap bergumul dengan Tuhan. Dan di saat kami bergumul dengan Tuhan,
saya melakukan seluruh aktivitas kami dari bangun pagi sampai kami bersekutu dengan Tuhan, dan kami lakukan dengan berpakaian yang rapi di saat kami menghadap di dalam Tuhan. Seperti kami harus pakai kemeja yang bersih atau celana, ataupun kami pakai parfum. Dan kami lakukan sampai hari ini. Lalu peristiwa ini berjalan cukup lama, tetapi pada tahun 2025 di bulan Juni saya harus mengalami pemeriksaan kembali, yaitu pada tanggal 9 sampai 12 kami diperiksa ulang lagi dengan hasil darah kami, ronsen kami, paru-paru kami, ginjal kami, termasuk jantung kami. Ternyata saya dinyatakan dokter sehat 100%. Saya tidak tahu kapan Tuhan sembuhkan saya, tapi yang jelas saya di dalam mengalami penderitaan, kami percaya ada janji Tuhan buat saya. Ada janji Tuhan buat orang-orang lain melalui kesaksian hidup saya. Karena banyak orang di sekitar kami yang selama ini mereka melihat saya bahwa saya sudah tidak bisa berjalan jauh, tetapi dengan peristiwa saat ini kami sudah bisa melakukan seluruh aktivitas, di mana sebelumnya kalau saya ke gereja JKI, saya naik tangga di gereja itu pasti berhenti di tangga di tengah-tengah. Tetapi saat ini saya sudah melakukan seluruh aktivitas tangga kami dengan baik. Dan yang tadi saya sampaikan, saya sudah 300 meter sampai 500 meter, saat ini saya sudah kurang lebih 2 sampai 3 kilo saya sudah bisa berjalan. Ini semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada firman Tuhan yang disampaikan untuk saya di dalam Yakobus 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Inilah yang menguatkan saya membangun hubungan kami dengan Tuhan, yang kami lakukan dari semenjak COVID sampai hari ini. Kami bayar harga dengan kesetiaan. Kami tidak bayar harga dengan nilai rupiah ataupun nilai emas atau perak, tapi kami bayar harga dengan kesetiaan, dan Tuhan membuat rencana yang indah atas hidup kami, dan kami boleh menerima kesembuhan di dalam Tuhan. Demikian kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini menguatkan bagi Bapak Ibu Saudara
yang punya pergumulan, yang mempunyai persoalan, yang mempunyai kesehatan, yang mengalami pencobaan. Tuhan punya rencana yang indah. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.